Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang uji konvergen sebuah deret, tentu dengan menggunakan uji integral. Baik, bagaimana prinsip pengujian deret dengan menggunakan uji integral? Maka berikut ini saya akan berikan penjelasan mengenai uji integral tersebut. Pada prinsipnya bahwa misalkan kita memiliki sebuah deret, jadi kita lihat prinsip daripada uji integral. Misalkan ini ada sebuah deret, katakanlah deret AN. Ini adalah deret yang akan diuji ke konverge kita akan menguji ke konvergenannya. Nah, bagaimana mekanisme uji konvergen dengan menggunakan uji integral? Maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jika integral jadi suku-sukunya saja dn, dan kita hanya mengambil batas integral atas, jadi jika integral dari an dn itu adalah bersifat, jadi finite itu artinya apa? Finite itu artinya memiliki nilai harga atau berhingga. Jadi finite itu artinya berhingga, atau dengan kata lain memiliki nilai. Apakah nilainya 0, apakah nilainya akar 1, apa nilainya 2, apakah nilainya ln, apakah nilainya pi, apakah nilainya sin, yang jelas bahwa memiliki nilai. Maka deret N1 tak berhingga AN adalah konvergen. Jadi dia masuk kategori konvergen. Tetapi sebaliknya, jika AN dn kita ambil batas integral atas, itu menghasilkan sebuah infinite. Jadi infinite itu namanya tak berhingga, jadi menghasilkan nilai tak berhingga. Maka deret AN adalah divergen. Jadi ini adalah prinsip dari uji integral. Nah, selanjutnya mari kita melihat bagaimana menerapkan prinsip integral ini dalam menguji konvergen berikut. Nah, saya akan berikan contoh soal. Jadi contoh soalnya, ujilah
deret berikut, ya, apakah konvergen atau divergen. Nah, kita akan menguji ada soal yang pertama. N1 sampai tak berhingga, kemudian adalah seper N. Nah, dalam hal ini berarti AN-nya sama dengan seper N. Nah, kalau kita perhatikan secara umum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan, bahwa kelihatannya deret ini N-nya makin besar maka nilainya makin mengecil, dan kelihatannya sepintas kita melihat bahwa deret tersebut adalah deret konvergen, ya, sepintas. Mengapa? Karena makin besar nilai N, maka nilai AN itu semakin kecil, dan itu adalah suatu prinsip umum yang berlaku pada deret konvergen. Namun demikian, kita perlu menguji apa betul deret seper N itu adalah deret konvergen atau malah sebaliknya. Nah, tentu pengujian yang akan kita lakukan adalah dengan menggunakan uji integral. Nah, tentu mekanismenya seperti yang ini. Mekanismenya AN dN, ya, berarti AN-nya itu adalah seper N. Nah, maka kita tulis batas integral seper N dN. Nah, hasil integral seper N dN tentu adalah ln N, batas atasnya adalah integral tak berhingga. Dengan demikian, ln tak berhingga itu sama dengan apa? Tak berhingga. Nah, dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hasil integral daripada AN dN itu adalah tak berhingga. Nah, kalau kita lihat karena dia infinite, jadi dia infinite, maka deret ini adalah deret divergen, dan ternyata deret divergen, ya, karena ya, jadi kita bisa tulis karena hasil infinite adalah tak berhingga, maka dapat kita simpulkan bahwa integral adalah divergen. Oke, jadi sudah bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan contoh berikutnya. Adalah N pangkat 2 seper, ya. Sorry, saya hapus dulu, ini salah, saya salah tulis. Jadi ada sebuah deret seper N kuadrat dikurang 4, jadi N dari 1 sampai tak berhingga. Maka kita dapatkan bahwa AN nya itu adalah seper N dikurang 4. Nah, ini kita akan mau menguji apakah deret ini masuk deret konvergen atau tidak. Dan sekali lagi saya katakan bahwa sepintas memang kelihatan bahwa deret itu memiliki ciri-ciri umum sebagai deret konvergen. Namun demikian, kita masih membutuhkan pengujian secara pasti apakah deret tersebut adalah deret konvergen. Nah, salah satu uji yang akan kita gunakan adalah uji integral. Maka kita dapatkan, kita tulis dulu ya, AN
dn, maka integral dn per n kuadrat dikurang 4. Nah, untuk menyelesaikan integral ini maka kita membutuhkan sedikit pengetahuan ekstra tentang integral. Nah, tentu kalau kita melihat ciri-ciri daripada integral tersebut, maka kita menggunakan integral substitusi trigonometri. Ya, bisa menggunakan substitusi trigonometri, bisa juga kita menggunakan pecahan parsil. Jadi bisa, jadi terserah kita mau pakai pecahan parsil, bisa juga kita menggunakan substitusi trigonometri, atau kita gunakan saja pecahan parsil. Nah, saya tulis ulang kembali. Jadi persamaan diferensial ini kalau kita menggunakan substitusi trigonometri, maka kita gunakan permisalan n-nya itu sama dengan 2 tangen theta ya. Ya, tidak apa-apa, kita gunakan pecahan parsil, bisa kita gunakan substitusi trigonometri. Nah, saya tulis ulang kembali, ini batas integral, ini dn, ini n kuadrat dikurang 4 ya. Nah, ini bisa kita gunakan pecahan parsil, yaitu tentu dengan kita cari a, faktorisasi n tambah 2 ditambah b n kurang 2 integral, saya kurung dulu sini, dn, kemudian batas integrasi taber hingga. Itu bisa kita gunakan pecahan parsil. Nah, sekarang kita menentukan dulu a dan b. Tentu untuk menentukan a dan b kita gunakan, saya buat dulu catatan bahwa seper n kuadrat dikurang 4 itu kita tulis a, n ditambah 2 ditambah b n dikurang 2. Nah, tentu supaya ruas kiri dan ruas kanan sama, maka kita kali silang supaya kita dapatkan a kali n sama dengan an, kemudian 2a, kemudian yang ke sini kita kali silang tambah bn tambah ya ini 2b, kemudian kita bagi nah, sama dengan n kuadrat dikurang 4 seper n kuadrat dikurang 4. Berarti ini sama dengan ini. Jadi kita tinggal mengumpulkan komponen n-nya, kita dapatkan a ditambah b, n ditambah 2b dikurang 2a per n kuadrat dikurang 4. Nah, di ruas kiri saya tulis ulang kembali, ini 1 n kuadrat dikurang 4. Di ruas kiri n-nya itu tidak ada faktor n, berarti a tambah b, maka a tambah b sama dengan 0 di ruas kiri ya. Kemudian di sini ini 2b dikurang 2a sama dengan 1, sehingga kita dapatkan 2b dikurang 2a sama dengan 1. Nah, kalau a sama dengan minus b ya. Nah, kita substitusi a nya di sini, berarti b minus b, b berarti 2b, berarti kita dapat 4b sama dengan 1, berarti b sama dengan 1/4, a sama dengan min 1/4. Nah, sehingga integral dn per n kuadrat dikurang 4, maka kita dapatkan, nah ini a sama dengan min 1/4 per n ditambah 2, saya
ini. Nah, kemudian ini B sama dengan 1/4. Nah, 1/4 ya, 1/4 bagi N kurang 2 dN, sehingga kita dapatkan min 1/4 dan N tambah 2 ditambah 1/4 dan N kurang 2. Nah, bisa digabung, ini 1/4 ln, karena ini min ini plus, berarti N kurang 2 kemudian N ditambah 2. Ini adalah 1/4 ln N kurang 2 ln N tambah 2 ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa 1/4 ln 1 ya. Jadi 1/4, karena ini tak berhingga, masukkan tak berhingga, masukkan tak berhingga, bagi tak berhingga ln 1. Ln 1 itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai ini, kita dapatkan, kita sebut namanya adalah finite. Iya, tidak usah. Jadi ln 1 itu sama dengan 0 karena hasil integralnya adalah finite ya. Maka bisa kita katakan, karena saya tulis dulu, karena nah, integral N kuadrat dikurang 4 adalah finite, berhingga, maka deret 1/4 N kuadrat dikurang 4 N dari 1 sampai dan tak berhingga adalah konvergen. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini sudah bisa memberikan gambaran. Jadi tingkat kesukaran daripada uji deret integral itu adalah terletak pada mekanisme mengintegralkannya itu sendiri. Itu yang sedikit agak merepotkan. Namun demikian, secara prinsip penggunaan uji integral ini mudah kita lakukan. Baik, demikianlah penjelasan tentang materi ini, semoga ada manfaatnya. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.